di hari yang fitri ini. Apalah artinya puasa kita, apalah artinya tarawih witir kita, apalah artinya tadarus Al-Quran kita, apalah artinya infak sedekah zakat kita, kalau orang tua kita tidak ridha pada kita. Karenanya di hari yang fitri ini, ya Allah, teringat betapa kedua orang tua kami, terlebih ibu kami, wahnan ala wahnin wa fisal, lemah di atas segala kelemahannya saat mengandung dan menyusui. Ya Allah, di hari nan fitri ini kami ingin menggapai ridha-Mu ya Allah. Jadikan umur yang tersisa kami bisa mempersembahkan yang terbaik untuk kedua orang tua kami. Kalau selama ini pernah terucap dari lisan ini, kalau selama ini banyak sikap perbuatan kami yang membuat kening orang tua kami berkerut dikarenakan banyak sesuatu yang janggal dan tidak disukai, kalau selama ini banyak tingkah laku kami, harapan orang tua kami jauh panggang dari api, kalau selama ini kami menyakitinya, kalau selama ini kami belum mampu mempersembahkan yang terbaik, jadikan 1 Syawal usai Idul Fitri ini ya Allah, untuk orang tua kami yang masih hidup, kami bisa mencium tangannya. Seiring dengannya kami bertekad dan berharap untuk bisa membahagiakan lahir batinnya orang tua kami yang sudah tiada. Ya Allah, luaskan kuburnya, jadikan alam barzahnya laksana taman surga, raudhah min riyadil jannah. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil sebagai orang yang beriman, tentu bergetar hati kita saat mendengarkan suara takbir. Bergetar sebagaimana yang dilukiskan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman bergetar hatinya dikarenakan disebut nama Allah. Seiring dengannya, tanpa terasa Ramadan berakhir, dan tanpa terasa saat kumandang takbir yang menggetarkan nuansa batinia hati orang-orang yang beriman, kala itu pula meneteslah air mata membasahi pipi, haru tergugah. Apalagi jika terngiang di pikiran kita, di hati kita, ya Allah, akankah lagi kita semua berjumpa dengan Ramadan tahun depan? Atau jangan-jangan boleh jadi ini Ramadan terakhir untuk kita, Ramadan terakhir untuk kita, atau kita masih dijumpakan lagi Ramadan yang akan datang. Wallahu a'lam. Hanya Allah yang maha mengetahui. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Dengan dikumandangkannya takbir, tentunya hal ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walitukmilul 'iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Artinya, agar kamu dapat mencukupkan bilangan bulan itu dan membesarkan Allah karena petunjuk yang diberikannya kepadamu, supaya kamu bersyukur. Al-Baqarah 185. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Hari raya Idul Fitri, hari raya kembalinya kita kepada fitrah sebagai manusia, di mana setelah 1 bulan kita menjalankan ibadah puasa dan amalia-amalia Ramadan yang lainnya, pada hakikatnya merupakan tarbiyah, pendidikan, training, latihan mental dan
fisik kita dalam rangka pengabdian pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suka duka apapun yang kita alami selama menjalankan ibadah puasa dan ibadah-ibadah lainnya selama bulan suci Ramadan, terlebih masih dalam nuansa COVID-19 ini, semata-mata untuk peningkatan iman takwa kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menggapai ridhonya. Karenanya tentu kita harus bertekad mempertahankan nilai-nilai takwa. Kita harus senantiasa mewariskan untuk melembagai diri kita dengan buah daripada puasa, yakni takwa. Kalau dalam puasa kita dilatih untuk sabar, kita harus tingkatkan kualitas kesabaran kita, bawa nilai-nilai sabar ke depan untuk menjalani hidup dan kehidupan. Puasa melatih kejujuran, oleh karenanya kita harus menjadi insan-insan yang jujur, bukan dikala puasa saja. Lepas puasa, insya Allah jikalau Allah jumpakan lagi Ramadan tahun depan, maka kita bawa nilai kejujuran sampai Ramadan berikutnya, bahkan sampai akhir hayat kita. Kalau dalam Ramadan kita tarawih, laksanakan qiyamul lail, salat witir, usai Ramadan upayakan kembali untuk menegakkan qiyamul lail. Kita upayakan untuk bisa melaksanakan salat tahajud. Kalau kita di dalam bulan suci Ramadan bertadarus Al-Quran, maka di luar Ramadan pun, usai memasuki Syawal ke depan dan seterusnya, kita harus mau dan terus juga membaca Al-Quran, mengkajinya, berupaya untuk menghayatinya dan bisa mengamalkannya. Kalau dalam bulan suci Ramadan kita bergegas untuk infak, zakat, sedekah, zakat fitrah maupun zakat mal bagi yang sudah mampu untuk mengeluarkannya, maka lepas Ramadan kita harus menjadi hamba-hamba yang memiliki kepedulian sosial untuk gemar bersedekah, berinfak, beramal jariah. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Puasa sesungguhnya buah yang diharapkan adalah ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puncaknya adalah kita berharap ampunan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya setiap hari, setiap malam, usai salat tarawih dan witir di bulan Ramadan, kita selalu berdoa mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kemudian kita lanjutkan doa mohon pada Allah, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Hakikat dari doa yang setiap malam kita baca, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Memantapkan tauhid kita kembali, sadar benar kita dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. La ilaha illallah, tiada ilah, tiada Tuhan selain Allah. Allah yang memberikan rezeki, Allah yang memberikan keselamatan, Allahus Samad, Allah tempat bergantung. Namun pada prakteknya dalam menjalani hidup dan kehidupan ini, disadari atau tidak, terkadang yang ada di benak pikiran kita, yang ada menancap di hati kita, bukan lagi Allah yang segala-galanya, jabatan segala-galanya, popularitas kadang menjadi segala-galanya, uang menjadi segala-galanya, makhluk dibesarkan, diagungkan, bukan lagi Allahus Samad. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwasannya tiada Tuhan selain Allah. Langsung doa tersebut diiringi dengan mohon ampun, astagfirullah, ampuni hamba ya Allah. Mohon kita agar Allah tetap ridha pada kita. As'aluka ridhaka wal jannah, aku mohon kepadamu ya Allah keridhaanmu dan surgamu. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar, dan kami semua berlindung
dari jerat api neraka. Terpenting lagi saat Ramadan kita selalu munajat, Allahumma innaka afuwwun karim. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf lagi Maha Mulia. Tuhibbul afwa. Allah cinta terhadap hamba-hambanya yang mau mohon maaf kepadanya. Kita setiap malam, setiap saat Ramadan mohon, fa'fu anna ya Karim. Maafkan kami, wahai yang Maha Mulia. Semoga hari ini dalam nuansa yang fitri kita semua mendapatkan maghfirah, maaf dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, kita mohon ridhonya. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala? Mustahil ridha Allah kita peroleh, mustahil, nonsen Allah ridho pada kita kalau orang tua kita tidak ridho pada kita. Ridallah fi ridal walidain, wasahbitullah fi sahbil walidain. Keridhaan Allah amat sangat tergantung daripada keridhaan orang tua. Murka Allah pun demikian, amat sangat tergantung murkanya kedua orang tua. Oleh karenanya di hari yang fitri ini, apalah artinya puasa kita, apalah artinya tarawih witir kita, apalah artinya tadarus Al-Quran kita, apalah artinya infak sedekah zakat kita kalau orang tua kita tidak ridha pada kita. Karenanya di hari yang fitri ini, ya Allah, teringat betapa kedua orang tua kami, terlebih ibu kami, wahnan ala wahnin wa fisal, lemah di atas segala kelemahannya saat mengandung dan menyusui. Ya Allah, di hari nan fitri ini kami ingin menggapai ridha-Mu ya Allah. Jadikan umur yang tersisa kami bisa mempersembahkan yang terbaik untuk kedua orang tua kami. Kalau selama ini pernah terucap dari lisan ini, kalau selama ini banyak sikap perbuatan kami yang membuat kening orang tua kami berkerut dikarenakan banyak sesuatu yang janggal dan tidak disukai, kalau selama ini banyak tingkah laku kami, harapan orang tua kami jauh panggang dari api, kalau selama ini kami menyakitinya, kalau selama ini kami belum mampu mempersembahkan yang terbaik, jadikan satu Syawal usai Idul Fitri ini ya Allah, untuk orang tua kami yang masih hidup, kami bisa mencium tangannya. Seiring dengannya kami bertekad dan berharap untuk bisa membahagiakan lahir batinnya orang tua kami yang sudah tiada. Ya Allah, luaskan kuburnya, jadikan alam barzahnya laksana taman surga, raudhah min riyadil jannah. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Dalam nuansa Covid-19 ini, banyak yang seharusnya pulang kampung, dia tak jumpa dengan ayah dan ibunya. Tetap ingat, doakan Allah yang Maha mengetahui, nyambung hati kita, insyaallah keridhaannya pun akan digapai, keridhaan Allah akan menyertai kita semua. Amin. Di hari nan fitri ini kita pun teringat tentunya banyak saudara-saudara kita yang yatim piatu, yang tidak lagi memiliki ayah dan ibu. Untuk itu maka teringat saat usai melaksanakan Idul Fitri, Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam usai melaksanakan sholat Idul Fitri, dilihatnya ada seorang anak yang menangis terseduh-seduh. Dilihatnya anak tersebut tak henti-hentinya menangis, dihampiri oleh baginda Al-Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kenapa hari bahagia ini, hari raya ini, hari fitri ini, teman-temanmu yang lain nampak bahagia, kenapa kau menangis? Nah, anak tersebut tidak mengenal
dan tidak menyangka, tidak mengetahui bahwa yang bertanya adalah junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Tuhan, bagaimana saya tidak menangis? Lihat di sana sini anak-anak bergembira, ada ayahnya, ada ibunya. Lihat mereka mengenakan baju yang baru. Lihat mereka bersendal gurau dengan saudaranya, seraya dituntunnya oleh kedua orang tuanya. Sedangkan aku, ayahku sudah tiada, ibu pun demikian. Bagaimana mungkin aku bisa seperti mereka, wahai Tuhan? Rasul pun tak tahan, menetes air mata membasahi pipi. Oh itu nak, kalau memang demikian halnya, akulah ayahmu nak, akulah ayahmu nak. Dirangkulnya anak yatim tersebut. Itulah sebabnya Rasulullah, anak Yatama, aku adalah bapak daripada anak-anak yatim. Setelah dirangkulnya, anak tersebut masih tetap menangis. Kenapa kamu masih menangis nak? Aku ayahku, aku merangkap sebagai ibumu. Iya, tapi mereka mengenakan pakaian baru, aku tidak. Langsung diajaknya ke kediaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diambilnya baju cucu beliau Hasan dan Husain, diberikan kepada anak yatim tersebut. Tersenyum, hapuslah sudah air mata yang membasahi pipinya. Untuk itu apa hikmahnya? Kita yang diberikan kelebihan sadar harus tengok ke arah kiri. Banyak pula saat terlebih ekonomi kondisi seperti ini era Covid, perhatikan yatim piatu, duafa dan mereka kita harus rekat sebuah kebersamaan. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Akhirnya kita sadar bahwa sesungguhnya kita pun selain banyak dosa kepada Allah, baguskan pula hubungan kita antar sesama manusia. Al-insan makhlukul khata' wan nisyan. Manusia enggak luput dari hilaf dan salah. Tutur kata kita dengan orang tua, sahabat, kakak, paman, tetangga, sanak famili handai tolan, maka pun di hari yang fitri ini kita harus rekat sebuah kebersamaan untuk saling memaafkan, untuk saling melapangkan. Dan oleh karenanya nuansa Idul Fitri ini pula bukan hanya kita rapatkan barisan untuk saling memaafkan, karena memang perintah Allah adalah wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Bersatu padulah kalian semua di jalan Allah, jangan bercerai-berai. Kita doakan nuansa Covid-19 ini hendaknya kita tetap menjadi hamba-hamba Allah wala'allakum tashkurun, yang senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kita dijumpakan Ramadan tahun ini. Semoga Ramadan yang akan datang pun kita senantiasa sehat afiat dijumpakan kembali dan kita munajat pada Allah Subhanahu wa taala. Sudah keluar Ramadan, Covid-19 belum juga reda. Semoga Covid-19 Allah angkat, Allah redakan terus dan terus sirna dari bumi pertiwi negara kesatuan Republik Indonesia, juga di berbagai penjuru dunia lainnya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Kita di sini sebagai penutup asyik nikmat bisa bertarawih, bisa melaksanakan sholat Idul Fitri dengan nyamannya. Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang berada di Palestina? Ya Allah, mari kita doakan saudara-saudara kita pun yang ada di Palestina. Allah berikan ketangguhan, Allah berikan kesabaran, Allah berikan senantiasa nuansa kekuatan lahir dan batin. Kita hanya menopangnya dengan doa. Doa silahul mukmin, doa senjata orang-orang yang beriman. La turadul qada illa doa. Tidak ada yang bisa untuk merubah suatu ketentuan melainkan doa. Dengan doa kita semuanya, segenap kaum muslimin muslimat, semoga saudara-saudara kita di Palestina senantiasa dalam benteng penjagaan yang tangguh dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Akhirnya semoga kita semua senantiasa mohon pada Allah setiap malamnya pun saat tarawih kita mohon, Allahumma rabbana
taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhasyu'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah ya ilahal awwalin wa ya khairun nasirin. Semoga puasa kita, tarawih kita, salat witir kita, tingkat kehusyuan kita, tilawah Al-Quran kita, infak, zakat, sedekah kita, dan amalia Ramadan yang lainnya diijabah, diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita senantiasa terus istiqomah. Kalau dalam Ramadan kita cinta masjid, salat berjamaah, cintai selalu rumah Allah untuk senantiasa memakmurkan masjid. Insya Allah dimakmurkan hidup kita, bahagia dunia dan akhirat. Ya Allah, ya Rahman, kami yang bergelimang dosa, yang bergelimang nista, ingin setelah memasuki Ramadan yang kami lakukan dan hari ini 1 Syawal ya Allah, terampuni dosa kami semua ya Allah, terampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah, sayangi keduanya ya Allah, sebagaimana keduanya telah begitu kasih dan sayangnya, terlebih di saat kami kecil ya Allah. Jadikan ya Allah dalam nuansa Idul Fitri ini ya Allah, agar kami semua bisa merayakannya tetap sehat walafiat, dalam bingkai keselamatan, dalam nuansa penuh rahmat, berkah ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nas'alullah ta'ala ay yuwaffiqana wa iyyakum li ta'atihi wa ay yarzuqna wa iyyakum ridha wa yu'idana wa iyyakum min ghadabihi wa niqmatihi. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Wa rabbi fir warham